Saat itu kursi kayu bikin sendiri Di mana itu? di Pasar Kayan. Pasar Kayan itu ya? Iya, Di bawah itu? iya. Yang Oh, toko kecil tuh. itu jatuh bangun juga? Jatuh bangun, Jatuh bangun ya? jatuh bangun. Sampai jual perhiasan istri juga kan. Saya juga sering ikut-ikut battle dan kalah. Terakhir 2024 ke Jakarta Kalah. kalah. Barber Battle Bali Barber Expo Expo 2025. Berapa negara yang ikut? 10, Berapa peserta banyaknya? 50. Gue pikir kalau nyebawakan tema yang biasa Bisa nggak jadi tumbang apa-apa lagi tuh dan gitu ya? tumbang. Nah, yaudah kita bawa 100% etnik Dayak. Sebagai anak pang, kita tuh bisa memilih jalur pang yang sesuai dengan kita. Jadi anak pang tuh lebih kebebasan aja dan ideologi setara. Anak pang kebanyakan itu bahwa dari keluarga broken home gitu ya, Benar, yang putus pelariannya. asa di keluarganya gitu ya. Benar. Andi sendiri mengalami broken home. Tamu saya hari ini spesial sekali, anak muda yang diharapkan bisa menginspirasi dari teman-teman muda kita dalam rangka berkarya dan lain-lain. Dan tanggal 11 Januari 2026 nanti, yang bersangkutan akan memecahkan rekor muri maupun rekor dunia, yaitu mencukur 400 orang target ya, selama 12 jam tanpa henti. Dan saya berbicara tentang sosok anak muda yang luar biasa, Muhammad Andi. Selamat datang, Di. Ya, Saya selamat panggilnya Muhammad apa Andi? Andi. Biasa aja, santai aja. Siap, Santai aja, jangan kayak menghadap gadis itu. siap Abang Da. Biasa aja. Apa kabar, Andi? Alhamdulillah, baik, semangat. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Andi juga ditemani istri saat ini di samping. Jangan dipelototin nanti susah dia ngomong. Tapi Andi kan udah biasa. Berapa kali saya lihat diundang juga di podcast ya. Nggih, alhamdulillah. Karena kemarin menjuarai juara satu di tingkat dunia di Iya, Bali ya. internasional barber battle. Oke, nanti kita bicara tentang Siap. itu ya. Saya mau masuk yang ke tanggal 11 dulu. Tanggal 11 Januari. Ini benar 400, Target 400 bisa lebih lah. bisa lebih ya. 400 orang dalam 12 jam. 12 jam berturut-turut. Tapi ada setiap, Ya, ada jeda lah ada jeda sedikit ya. buat istirahat makan paling sebentar, sholat lah, gitu ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ada latihan persiapannya. Kalau latihan kebetulan pekerjaan kita juga itu juga mencukur juga, jadi sambil Udah cukur ya itu terbiasa juga ya. latihan, udah terbiasa. Tapi pernah nggak yang mencapai 100 dulu sebelumnya? Pernah. Pernah. Kita kebetulan dapat kontrak dari SPN Polda Kalteng Hmm. mencukur siswa-siswa SPN di Bukit Rawi. Tapi itu kan beberapa orang. Nah ini kan sendiri. Beberapa orang itu 70, Bang. 70. 70 tuh saya sendiri itu 3 jam saat itu. 3 jam. 3 jam. Tapi ya, berapa orang temannya dulu yang mencukur? Tergantung siswanya, kalau kayak 400 orang, 500 orang, kita bawa 4 atau 5 gitu. Nah kalau yang tanggal 11 Sendirian. sendiri. Wah, itu harus kuat fisik juga ya. Ya sudah. Apa persiapan. yang dirasakan kalau misalnya sebanyak itu? Misalnya 10 saja atau 20 itu apa kalau mencukur itu apa yang rasanya entah capek itu di kaki atau di mana? Paling penat aja. Dikarenakan ini rekor muri sekaligus rekor dunia kan, jadi kita di ambang batas mencoba kemampuan kita semaksimal mungkin. Kalau mudah, semua orang pasti bisa. Nah itu. Jadi ini aja membangkitkan optimisme dalam diri, gitu. Semangat biar bisa mencapai target. Kenapa munculnya ide ini kemarin sehingga ada pemikiran wah mau memecahkan rekor muri? Benar. Jadi kemarin sebenarnya aku udah lama juga, cuman kayaknya nggak memungkinkan gitu, Bang. Jadi ditunda aja dulu. Nah, kebetulan kemarin alhamdulillah habis juara 1 barber battle kan, tingkat internasional.
Dan alhamdulillah juga kemarin tuh diberi apresiasi sama Bapak Gubernur. Hmm. Nah, beliau tuh nanya gitu, setelah ini apa gitu. Sambil mencukur Oh, beliau. dia Nah, launching ya, beliau ya langsung launching. ini langsung wah pas banget gitu. Mm-mm. Mau rekor dunia Beliau Bapak gitu. dukung. Dukung, alhamdulillah. Oh. Yang tanggal 11 beliau udah tahu nih ya, Sudah tahu. udah tahu. Oke, persiapkan dengan baik. Jadi, nah sekarang eh, yang dicukur nanti banyak anak-anak sekolah ya, Ya, kebanyakan anak sekolah ya, anak sekolah dan masyarakat umum. masyarakat umum juga. Nah, Kan kalau mereka mendaftar itu, nggak kita akan share di sosial media. Karena kan 12 jam tuh dari pagi sampai malam. Mm-mm. Nah, anak sekolah kan nggak mungkin kita cukur sampai malam. Nah, Mm-mm. paling sampai sore. Nah, nanti dari sore itu masyarakat umum. Tapi masyarakat umumnya tuh kemungkinan dari komunitas Gojek. Hmm. Nah, itu. Tapi kalau masyarakat umum pada numpuk gimana? Kan cukurnya sendiri, akhirnya Ya, antri dia. ngantri. Rata-rata satu kepala berapa menit? Kalau anak Paling sekolah cepat. sih targetnya tuh paling lambat aja. Mm-mm. Paling lambat 2 menit. Oh, cepat sekali, Mm. Kalau anak sekolah ya. cepat sekali. Iya, karena cukuran standar anak sekolah aja. Oh. Nah, kalau yang umum Yang umum 5 menit lah. 5 menit ya. Karena kan kalau umum tuh kan cukurnya ada yang masih panjang gitu. Kalau anak sekolah kan dah cukurnya Rata-rata satu pendek aja ya, gitu. rata-rata pendek Tapi nggak gitu. gundul ya gitu. Ah, Cukuran standar anak sekolah. wish, saya bisa bayangkan tanggal 11 nanti gimana. Orang-orang pada antri di bundaran kan? Di bundaran. Di bundaran. Kalau nggak hujan Di tengah-tengah itu. di pinggirnya. Oh, di pinggirnya. Jadi Alhamdulillah, orang-orang yang bisa lewat bisa benar. lihat. Alhamdulillah kemarin juga Bang kita pernah ulang tahun barber kita yang ke-10 cukur gratis juga di situ juga. Pas di depan Oh iya, saya lihat itu. ya di Saya lihat. depan Istana Gubernur saat itu. Itu aja Saya kami mencukur tuh di bagian lingkaran 230. itu kan kemarin. Benar. Di lingkarannya itu. Ya di agak samping. Itu aja kita mencukur 230 230. orang. Tapi itu tukang cukurnya kebetulan karyawan saya semua tuh. 12 orang. Oke. Ya, bicara tentang keahlian ini, Siap. Di mulai dari tahun berapa? Mencukur Otodidak apa memang ada latihan? panjang sih sebenarnya. Kalau di usaha profesionalnya dari 2015 jadi tukang cukur Itu profesional. profesionalnya. Non profesionalnya udah lama. Non profesional itu kayak apa? Kayak nyukur-nyukur teman-teman Teman, komunitas itu. komunitas ya. Komunitas apa dulu? Komunitas pang. Anak pang. Pang. Asik ya dunia pang. Berapa tahun di anak pang? Sekitar 6 tahun yang lumayan aktif kesana kemarinya. Di Palangkaraya atau di Banjarmasin Banjarmasin? Banjarmasin. 6 tahun ya. 6 tahun. Tapi itu nggak yang stay di Banjarmasin. Kita street ke Kaltim, Mm-mm. Kalteng, termasuk Apa aja Palangka sih kemarin. anak pang tuh kegiatan? Mohon maaf saya agak kurang sebagian masyarakat Iya, ini ya, benar-benar. sebagian dalam tanda kutip yang memahami terkadang wah apa tuh tampilannya kayak Iya, gitu ya. negatif. Negatif ya. Tapi menurut Ani sendiri gimana tuh? Hmm, Karena mengalami sendiri kan. iya. Menurutku Bang itu nggak salah juga sih masyarakat menilai negatif karena sebagian perilakunya juga memang seperti itu. Tapi banyak juga anak-anak pang yang kreatif. Jadi sebagai anak pang kita tuh bisa memilih jalur pang yang sesuai dengan kita. Kalau kita memang nggak suka yang negatif, kita terbebas dari hal-hal negatif. Jadi anak pang tuh lebih kebebasan aja dan ideologi setara. Memperlakukan semua orang tuh sama. Jadi tergantung kita aja sebetulnya ya. Tergantung kitanya. Naluri kita sendiri. Walaupun kita ideologi pang, cuma naluri kita kreatif, setara. Nah, insya Allah diterima di masyarakat. Nah, Walaupun tapi pang. ada juga sebagian yang mengatakan bahwa anak pang kebanyakan itu bahwa dari keluarga broken home gitu ya, Benar. yang putus Pelariannya. asa di keluarganya gitu ya. Benar. Anda sendiri mengalami broken home di Ya, keluarga. saya broken home. Broken home. Dari orang tua yang kurang berada juga, dan juga broken home juga. Jadi ke pang itu dalam rangka pelarian atau mencari sesuatu. Pada awalnya nggak lulus sekolah kan, nggak lulus sekolah SMP saat itu. Nggak lulus Karena sekolah. keterbelakangan biaya juga, nggak tega juga sama orang tua, jadi merantau aja. Itu belum menjadi seorang pang, masih kayak kerja luntang-lantung sana. Cuman kayak
kerja nggak sesuai passion gitu saat itu. Kulihat ada, "Wah, anak pang keren juga nih," gitu. Keren juga ya. Kayak ini dulu lah, ikut-ikut nongkrong-nongkrong aja dulu. Ternyata masuk nih ideologinya saat itu. Kebetulan saat itu ketemu teman-teman pang yang punya ideologi bagus saat itu. Yang menurutku kayak, wah bisa nih untuk bertahan di Jadi komunitas anak ini. pang itu ada beberapa ideologi gitu ya. Ada. Jadi misalnya ideologi ini dia satu komunitas, kemudian ideologi ada lagi Benar. satu komunitas lain gitu Benar. ya. Seperti apa sih? Ada itu enggak fotonya si Andi ya, lagi jadi anak pang ya. Coba lihat ya. Oh, itu lagi ngamen. Wah, itu mantap. Itu di mana itu? Itu di Barabai. Di Barabai, Itu di depan masjid. Di sini Langgar. Langgar. Tidur di halaman Langgar. Itu Ngamen subuh. ya. Subuh. Subuh-subuh gitu. Itu lagi subuh. Rambutnya kurang gitu ya. Itu habis dipotong Bapak Satpol PP. Ini usia saat berapa ini? Lupa 20-an kayaknya. 20-an ya. Iya. Itu telinga masih berlubang. Masih berlubang ya. Sekarang udah enggak lagi. Udah dijahit. Dari jahit ya. Nah, kalau dijahit itu artinya hijrah dari Hijrah. hijrah ya. Oke. Nah itu. Ini telinga belum sebesar yang tadi. Oh. Asik ya. Apa yang ditemukan? Sekian tahun, 6 tahunan ya di pang itu. Apakah keterampilan mencukur ini dapat dari sana? Keterampilan nyukur dapat dari sana. Kebetulan suka aja bikin rambut kawan. Bikin mohak, ngegimbal saat itu. Nah, mohaknya tuh nggak pakai pomade, cuman pakai lem. Pakai lem. Pakai lem. Lem kertas. Oh. Nah itu. Yang Nah itu itu aku tuh yang ya? bikin tuh. Yang temanku di sebelah. Ini pakai lem tuh. Pakai lem. Tapi Pakai lem. disasak dulu. Dipadatkan baru pakai lem. Kayak gitu berapa hari mulut bisa keramas? Itu kalau kita lagi street. Nah itu tuh biasanya ada kegiatan aja, Bang. Oh, Ada kegiatan nggak misalnya selalu. ada konser musik punk. Kita berangkat ke sana seminggu misal. Yaudah gitu seminggu. Seminggu segitu. Seminggu gitu. Wih. Jadi tidurnya miring gini. Oh, miring gitu. Enggak, kalaunya gini kan kegencet tuh sakit jadi miring gini. Oh, itu di lem ya? Di lem. Di lem ya. Hmm. Nah, itu kamu yang Iya, saya yang sebelah satunya sini. gitu ya. Benar. Oh, oke. Nah, tapi kan nyukur teman-teman di anak pang kan bukan kayak nyukur pada umumnya Iya. kan. Tapi kan ada Model-model. basic. Basicnya itu Iya, ya, ada tinggal basicnya. menyesuaikan aja. Tinggal menyesuaikan aja. Nah, mohon maaf, Siap. Andi, saya tidak ingin mengatakan bahwa Andi harus pada titik tertentu sadar bahwa Iya. itu keliru. Ya, saya tidak menyatakan itu keliru. Barangkali itu adalah sebuah perjalanan, sebuah catatan ya. Sehingga katakanlah berhenti dari pang itu apa yang ditemukan, sebuah renungan apa gitu. Berhenti saat itu menemukan calon istri. Oh, calon istri. Kayaknya nggak bisa diterima nih kalau jadi masih anak pang. Gimana reaksi calon mertua ya? Iya, makanya. Kemarin kan calon istri juga lihat aku pang tuh dia takut. Kebetulan kan istri ini kemarin berdagang. Kaos kaki, Heeh. sarung-sarung tangan gitu lah, tas-tas. Nah, Mm. pas kami mau street, kami mampir tuh mau sarung tangan, beli sarung tangan. Nah, itu orang saksinya masih hidup. Ya gini bang, aku masuk mau milih dia keluar. Aku keluar dia masuk, dia takut bang. Oh, takut. Takut. Takut dia. Belum kenal banget sih, tapi dia. Iya. Jadi setelah mulai kenal PDKT dengan calon istri ini sudah mulai Iya, agak berpikiran mau benar. merubah penampilan ya. Pengen memutuskan menikah kan, menjalin rumah tangga untuk hidup yang lebih baik lagi. Ya udah, embel-embel dari luar pangnya ditinggalkan dulu, Oke. telinga dijahit. Setelah itu aku pikirnya gini, ideologi pangnya akan kubawa sampai kapanpun. Cuman ideologi yang kita menghargai sesama gitu-gitu cuman. Tapi memang ada hal-hal yang positif kan yang bisa diambil di sana. Misalnya ideologi tentang persamaan, hak antar teman dan sebagainya. Iya, benar. Kan? Intinya jangan merugikan orang aja. Tapi kan tidak selalu apa yang anggapan masyarakat itu benar gitu kan. Misalnya bisa jadi kan anak pang banyak aja yang taat beribadah sampai waktunya beribadah gitu. Banyak. Sebenarnya ada juga komunitas namanya pang muslim.
Pang Muslim ya. punk muslim. Tampilannya kayak apa tuh kalau pang Muslim? Dia ngepangnya pas ada event, Ada event. ada event. Tampilannya tetap begitu ya? Tetap punk, Tetap pang. tetap punk. Jadi ada pang Muslim ya. Ada punk muslim itu udah lama sih, punk muslim. Itu ideologinya beda lagi itu. Itu sama dia tuh, dia lebih ke punk rock. Pang rock. Jadi ada event musik, hadir dia gitu. Tapi kalau nggak ada event, ya udah kayak kerja nyablon, gitu-gitu aja kehidupan. Sama kami juga kalau di event musik, baru kayak street gitu yang berangkat, misal dari Banjarmasin mau ke Balikpapan misal. Nah itu kami nggak bawa uang, bawa gitar aja, ikut-ikut mobil, ngegandul bahasanya. Mm-mm. Mobil tuh mau kemana kita ikut, mobil tuh stop, kita cari tumpangan baru lagi. Oke. Nah, tadi setelah yang mulai mencukur amatir, ya sebelum profesional ya, itu setelah menikah, Setelah menikah. setelah menikah ya. Nah, gimana perjuangannya saat amatir itu? Itu kan perlu modal, tempat dan sebagainya. Benar. Jadi saat itu aku masih numpang istri saat itu. Istri kan pedagang. Mhm. Nah kan kebetulan Ini istri di Palangkaraya. mertua sudah nerima nih. Sudah nerima. Kebetulan habis hijrah itu ini bang, aku tuh jadi supir. Oh, jadi supir. Supir batu bara kebetulan. Oh, oh, oh. Itu Di Kalsel ya, di Kalsel, di Batu Licin. Batu Licin Itu itu. ke Binuang juga. Supir tronton saat itu. Nah habis itu pas mau istri kan di Palangka nih. Oh, istri udah di Palangkaraya? Iya Palangkaraya. Aku sebenarnya nenek tuh asli Palangkaraya. Oh, Di Mendawai 7. oh mendawai sini Nggih, ya, nenek Pasar Kahayan ya. Pasar Kayan. Cuman saya besarnya di Batu Licin. Nah, istri di Palangkaraya saya itu sudah Dia merantau, bekerja sudah. kerja. Dia kebetulan punya toko sendiri, Hmm, jual baju gitu-gitu. Nah, habis menikah, ikut istri lah ke Palangka. di Palangkaraya itu yang membawa Andi ke Palangkaraya ya. 2013. Nah, mulai yang amatiran tadi di Palangkaraya malah. Habis itu saya kerja serabutan. Oh, Jadi sales saat itu. Bosan juga nih kerja. Apa ya? Oh ya dah, ingat bisa nyukur, buka pangkas rambut konvensional. Jadi saat itu kursi kayu bikin sendiri di mana itu? di Pasar Kayan. Pasar Kahayan itu ya? Iya, Di bawah itu. iya. Yang toko kecil tuh. Ah, ah, ah. Jadi kursi kayu, alat seadanya, nyukur seadanya saat itu juga. Berjalanlah 2 tahun. Kayak nggak ada kemajuan gitu bang. Kupikir lo kalau kayak gini terus, sudah sampai habis nih bang ini ya apa dagangan istri itu untuk mensupport. Sudah semakin tipis ininya barang-barangnya gara-gara mensupport kita nyukur tuh. Kupikir kalau gini terus nggak ada hasilnya nih. Karena aku memutuskan fokus di industri cukur, aku sekolah lagi di Oh, Banjar. Sekolah betul-betul ikut-ikut workshop sekolah ya. seminar saat itu. Nah, di situ menumbuhkan pola pikir, oh kalau mau sukses beralih ke industri barbershop gitu. Naik level bahasanya. naik level ya. Tapi bukan perlu modal besar juga, Iya, itu bertahap. bertahap ya. Nah, lu dari Pasar Kahayan pindah ke mana tuh? Masih di Pasar Kayan kebetulan Masih ya. toko sendiri kan, habis itu masih di situ sampai sekarang. Ada rezeki buka cabang, ada rezeki buka cabang. Pusatnya tetap di situ. Tetap di situ. Tetap di situ. Sekarang berapa cabang sudah? Di Palangkaraya ada 6, 6. Berapa jumlah karyawan? total ada 14. 14 ya. Dari yang tertatih sudah bisa menghidupkan 14 karyawan. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu masih di Palangkaraya. Di kabupaten ada nggak sudah? Di kampung halaman ada membukakan untuk mertua set. Jadi karena mertua habis meninggal kan, mertua laki meninggal, hampir nggak ada nih penopang ini. Jadi aku bikinkan aja barber di situ. Karyawannya aku latih di sini. Buka di Di sini sana. latihannya ya. Alhamdulillah bisa. Berapa tahun akhirnya mulai setelah pelatihannya benar tadi, lalu semangat bangkit, lalu mulai lagi betul-betul ke arah profesional itu berapa tahun merangkaknya? 2 tahun masih di bawah, sekitar setahun sampai 2 tahunan lah. Setahun 2 tahun. 2 tahunan lah. Itu jatuh bangun juga. Jatuh bangun. Jatuh bangun ya. Jatuh bangun. Sampai jual perhiasan istri juga kan. Setelah 2 tahun baru menemukan polanya. Iya, benar, menemukan Polanya ya. polanya. Udah tahu. Oh, ini kunci bisnis ini gitu ya, industri ini. Industri.
Lalu gimana ceritanya mengikuti kejuaraan internasional di Bali ya? Eh, Di Bali itu tahun 2025 kemarin ya, Iya, Juni. mengalahkan berbagai negara di event Barber Battle Bali Barber Expo Expo 2025. Berapa negara yang ikut? 10 10 negara. ASEAN Dan levelnya internasional dia. internasional di Bali kemarin. Jadi gini bang, ceritanya habis buka barber, kami tuh bikin komunitas khusus barbershop di Palangkaraya gitu. Oh, ada komunitasnya. Terus tuh saya juga sering ikut-ikut battle dan kalah. Terakhir 2024 ke Jakarta Kalah. kalah. Oh, jadi nggak serta-merta di Bali itu ya? Enggak serta-merta. Banyak pelajaran-pelajaran yang diambil. Dan kebetulan kemarin 1 dekade kan, Hmm. saya berkarir di industri barber. Jadi ya udah nih battle terakhir. Niat itu Kalau ya. gagal ya udah, show must go on. Latihan berbulan-bulan, effortnya lebih kencang lagi, yang biasanya effortnya kayak seadanya aja. Sekarang pas di Bali effortnya 10 negara itu berapa peserta banyaknya? 50. 50 ya. Jadi saya tuh ini kategori barber battle solo. Mhm. Nah, solo itu yang dari Indonesia tuh ada dan dari 10 negara tuh ada. Jadi total digabung, selain melawan negara luar, kita juga melawan tukang cukur terbaik di Indonesia juga saat itu. Jadi kelasnya tuh ada kategorinya Kategorinya ada 2, solo. solo, tag team, Itu apa? Satu tim sama tuh. barber battle juga. Jadi tag team tuh satu model 3 orang. 3 orang yang cukurnya gantian. 3 orang. 15 menit, 15 menit. Nah, yang solo berapa menit? Sama 40 menit Apa yang totalnya. Andi lihat ya ketika mengikuti kejuaraan internasional seperti itu di Bali? eh, dari pelaksanaannya itu seperti apa? Konsep pelaksanaannya Iya. dibanding apa yang kita lakukan biasa gitu, luar biasa ya. Bali saat itu karena levelnya internasional kan, ngundang artis-artis, edukator-edukator dari luar negeri, artis-artis barbernya yang dari luar negeri itu diundang, termasuk dari Indonesia juga, bertabur bintang lah kalau aku bilang. Nah, pas barber battle kan ada rulesnya tuh, temanya kreatif, jurinya juga ada 6 dari luar, Dari luar juga. dari Jepang, New Zealand, dari Hong Kong, ada juga dari Indonesia. Gue pikir kalau nyebawakan tema yang biasa, itu kayaknya Bisa nggak jadi tumbang apa-apa lagi tuh, udah gitu. tumbang. Nah, gue pikir yaudah kita bawa 100% etnik Dayak, Oh, outfit, filosofinya juga, penjelasan apa semua bawa. jadi yang yang mencukur juga pakaian Dayak gitu ya? Iya, yang modelnya Modelnya pakaian Dayak juga. Dayak. Oh, ada nggak foto-foto ya? Coba lihat ya. Yang di Bali itu. Iya. Oh, Nah, ini. Nah, itu belum mulai battle. Nah, itu kan di belakang saya kan orang Malaysia tuh, ada bendera Malaysianya. Oke. Wah, itu dia pakai kayak dandan-dandanan gitu. Jadi orang melihat ketika menggunakan busana Dayak nih luar biasa ya. Luar biasa. Itu kan bau mandau, Hmm. tapi kayu. Bau dari Bagi Palangka mereka semua. yang di luar melihat unik nih ya gitu ya. Iya. Ada Dayak juga, tapi dari Bandung. Dayak di Bandung. Iya, dia outfitnya Dayak, cuman dia mewakili kota Bandung. Oh, Bingung juga, bilang, wah, Dayak Dayak dari tapi Bandung dari ya. Bandung dia. Kalau kita kan dari tanah kita sendiri. Ditanya nggak motif-motif ini sama juri? Juri sih nggak Filosofinya dan nanya, sebagainya. cuman dia kayak unik gitu, kayak lihat Kayak ya unik ya. outfitnya. Tetapi dalam sinopsis itu kan dijelaskan ya. Mm-mm. Ya, kami dari Indonesia Iya, menggunakan ini benar. arti motif ini ya. Topinya pun aku bikin sendiri, Pak. Oh, Karena kita nggak mampu beli saat itu, sponsor juga nggak ada. Jadi semua tuh beli satu persatu. mhm. Mau sewa mahal. Kita di sana 1 minggu. Jadi beli itu satu persatu, nabung. Ketika diumumkan yakin nggak juara 1 itu? Nggak yakin Nggak awalnya. yakin ya. Aku pribadi gini, Bang. Aku pribadi gini, nanti kan pulang dari Bali, gue tulis nih di story finalis internasional baru battle gitu doang kan ya. Kayak ini ya. Kebanggaannya kan pernah ikut kejuaraan internasional itu aja saat itu. Optimismenya. Ternyata alhamdulillah juara 1 tuh kayak sakit jantung. Teman-teman dari Kalteng, dari apa tuh gokil tuh.
tahu menang tuh kayak mereka tuh sebagian ada yang nangis Bang. Coba kita lihat suasananya. Suasananya kayaknya ada kita dokumennya. Sangat pengumuman. Nah ini kan saya nih. Nomor 2 kan. Nomor 2 Nah, itu. siapa nomor 2? Siapa nomor 2? Langsung aja sujud syukur. Terus sujud syukur. Itu nomor 2 siapa? Hah? Saya nomor 2. Oh, nomor undiannya urut dua. itu ya, nomor undiannya. Itu kan nomor juara 2 kan Thailand, juara 3-nya Mongol. Nah, Kalteng. Banyak orang Kalteng di sana nonton. Peserta dari Kalteng ada sekitar 15-an Oh, banyak juga ya. Iya. dari Pangkalan Bun, Sampit. Luar biasa. Jadi Nah, nomor itu langsung kayak mau pingsan. Nah, itu yang tag team tuh yang ngasih. Nah, aku kan nggak bawa bendera Bang. Yang kemenang dikasih mereka bendera. angka keramat tuh nomor undian 2. Iya. Wah, itu langsung menangis saya di atas tuh. Nah, itu kan Mongol tuh di sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi juara 2 dari Juara Thailand, Thailand, juara 3 Mongolia, Mongolia, juara 1 Palangkaraya. Palangkaraya Indonesia. Luar biasa. Nggak ada harapan, juara harapan nggak ada. 1, 2, Nggak 3 ada, aja. itu aja. Besar nggak sih hadiahnya? Harga apresiasinya. Piala sama uang tunai 25 juta. Nonton dari 5 juta. Potong pajak 10%. Oh, itu. Tapi luar biasa lah. Alhamdulillah. Itu banyak tuh ratusan yang nonton itu di kayak di mini stadion gitu. Di belakang tuh penuh manusia. Wah, itu Mongol Puncaknya malam ya. malam. Malam. Ya. Nggak kebayang ya. Palangkaraya bisa jadi juara 1 Indonesia. Kebayang banget. Luar biasa. Nah, setelah ini apa nih? Pencapaian luar biasa, sudah juara 1 internasional gitu kan. Nah, ini kan rekor muri dan rekor dunia lagi. Pemegang rekor sebelumnya belum ada yang 12 jam ini. Kalau rekor sebelumnya 12 jam ada, cuman itu yang kategori tukang cukurnya banyak. Tim ya. Tim. Kalau yang perorangan belum. Perorangan belum. Dunia juga belum. Jadi Ini pertama kali dilakukan. insya Allah Palangkaraya Kalimantan Tengah punya pemegang rekor dunia. Insya Allah. Amin, insya Allah sampai. Mohon doanya aja teman-teman. Iya, jadi 400 orang target ya. Bisa lebih nih ya. Sebenarnya kalau rekor muri dan rekor dunia 200 tuh udah rekor Bang. 200 rekor Karena ya? kan belum ada. Oh, yang 12 jam itu untuk sendiri Iya, sendiri belum ada. belum ada sama 100 sekali. pun itu udah masuk Udah rekor. dia. Cuman kan kita harus selalu optimis biar nggak kesalip. Iya, Kita nggak mau yang tanggung. Bahkan kita sampai mentok banget lah. siapa tahu belum bulan depan ada yang nyelenggarain 200 kan. Bener. Iya. Gitu. Sementara kita 100 gitu. Kayak cuman gimmick kan paling kita 100 aja udah. Tapi aku pribadi sama tim kita benar-benar nih fokus karena kita tujuannya selain untuk pribadi, untuk barberku juga, untuk Kalimantan Tengah juga, untuk Palangkaraya. Karena itu wujud berterima kasih sudah sukses di industri barber di Kota Palangkaraya. Ada rencana buka cabang lagi di mana? Kayaknya udah cukup lumayan menguras energi. Menguras energi ya. Nah, anak-anak yang dilatih yang di sini anak-anak Kalteng juga banyak. Oh, Rata-rata. pelatihan cukur. Ya. Nah, Enggak, yang dilatih jadi pekerja sekarang. oh ya, alhamdulillah tuh para karyawan atau pekerja kami itu semuanya dilajari dari nol. Dari Sampai nol mereka semua juga ada yang juara 1 juga barber battle. Oh, Di Kalsel malah juara 1 juara 1. Itu anak didik gitu Iya. ya. karyawan. Juara 1 dan juara 2 di Banjar. Nah, kalau saya lihat di data ini kan ada sekaligus edukator juga. Siap. Karena pengalaman lebih dari 10 tahun ya. Kemudian leadership, founder Barber B ya, 5 cabang di Palangkaraya. Ketua komunitas juga, ketua organisasi juga. Oh, ketua SAPMA, Pemuda Pancasila. Kota Palangkaraya. Palangkaraya ya. Oh, hebat.
Di Sedikit bawah resahnya. pimpinan Bung Enrico kan, Oh iya, Bon Enrico tulis ya. tulis. Wah, dengan banyaknya kegiatan kayak gini, masih sempat juga ngurus-ngurus urusan Ya, cukur ya. karena kan kalau kegiatan komunitas barber sama organisasi kan nggak yang terlalu padat juga. Oke, kalau melihat sesuatu pekerjaan itu kan dia ada konsepnya Siap. hobi, kemudian mencintai, mana yang lebih langgeng? Apakah cukup hobi saja atau mencintai pekerjaan? Awalnya sih hobi, kesini mencintai pekerjaan. Mencintai pekerjaan itu. Ya, karena sampai kapanpun kecuali sudah nggak mampu lagi, baru nggak nyukur. Mhm. Tapi kan anak buah udah banyak, Tetap nyukur, tetap nyukur kan, tetap nyukur. Dan harga tetap standar. harga tetap standar ya. Peralatan mahal-mahal saya nggak sih? Kalau nyukur Lumayan. lumayan ya. Ya, Kalau yang sudah profesional kan mungkin sudah tingkat peralatan iya. sudah ini ya. Kebetulan kalau peralatan, kalau punya aku pribadi kebanyakan tuh hadiah-hadiah sih. Dari ini juga, dari endorse-endorse gitu. Dari endorse-endorse gitu ya. Nah, dulu pernah, catatan saya pernah ini ya, eh endorse satu brand. Iya, Ya, alat iya, cukur terbesar Indonesia iya, ya. toko alat cukur. Dua, IBSS. 2023 sampai 2024 tahun gitu Iya, ya. setahun. Wah, dibayar mahal itu. Sebenarnya nggak dibayar sih, Bang. Itu lebih ke kita dikasih produk barang, Produk barang, itu buat kita kan. peralatan-peralatan juga ya. Kita mempromosikan, lebih ke affiliate. Hmm. Nggak yang berbentuk uang. Cuma dikasih produk banyak gitu. Sampai bingung mau pakai yang mana, simpan aja dulu gitu. Kita bikin video, ya gitu-gitu. Iya. Mohon maaf Andi, kalau melihat pendidikan Andi kan informasinya tidak lulus SMP, Iya, benar. kemudian juga untuk melanjutkan ke SMA juga tidak, tetapi Iya, memakai jalur paket paket, B dan paket C paket C. gitu ya. Seberapa penting Andi melihat pendidikan? Oke, ini udah beda. Kalau dulu ikut paketnya tuh gara-gara gini, Bang. Biar anak nanti punya anak kan, nanti bapaknya lulusan apa gitu kan. Oh, lebih kepada situ ya? Nggak keren banget kalau lulusan SD doang gitu loh. Oh, nggak Nah, keren. cuman gitu ya. Tapi untuk sekarang pendidikan kayak penting banget. Makanya insya Allah kalau ada rezekinya ada ininya, insya Allah mau kuliah tahun ini. Wah, setelah paket B, paket C mau kuliah. Ya, ambil hukum. Wush, kenapa milih hukum? Biar menjadi tukang cukur yang melek hukum aja. Biar jadi tukang cukur melek hukum. Melek hukum. Itu luar biasa tuh. Siapa tahu nanti ada sengketa masalah cukur mencukur gitu. Bener-bener. Sepanjang perjalanan karir Andi, apa titik terendah yang pernah dirasakan? Karir titik terendah saat Ini dalam kehidupan ya. ya, mama itu sakit stroke. Mhm. Barber baru buka, kan karena sebenarnya aku itu Bang ikut bukan orang tua asli, ikut mama angkat. Mama angkatnya nggak ada keluarganya, hampir nggak ada keluarganya. Aku merantau ke Palangkaraya, beliau sorangan di Batucin, beliau sendiri sakit kena stroke tiba-tiba. Nah, aku juga masih tinggal di rumah susun, masih merintis. Di Sesemadu tuh ada rumah susun, Oke. masih merintis. Uang istri itu cuma 600.000, saya harus pulang ke Batu Licin merawat. Nah, sedangkan pulang kita nggak punya penghasilan. Oh. Saat itu berdagang juga udah tutup, pure tukang cukur aja. Satu lagi sendiri juga. Nah, kehabisan uang lah di rumah sakit. Untungnya saat itu program Bupati Mardani Haji Maming yang punya KTP sana gratis rumah sakit. Cuman kan walaupun gratis, biaya hidup kan lumayan mahal juga di rumah sakit. Seminggu di rumah sakit habis Bang duit. Aku mau minjam-minjam nih sungkan. Aku orangnya nggak pernah minjam-minjam uang, sungkan. Habis itu telepon lah istri di Palangka. Gimana kalau pian aja yang jaga, aku yang kerja gitu. Untungnya dia mau merawat di rumah sakit. Harus kepisah anak kan, anak masih kecil saat itu. Dan Jadi itu ya, berat ya. berat. Jadi aku balik Bang Palangka kerja 2 hari. Dia di rumah sakit meninggal. Balik lagi.
Nggak ada uang buat ini, buat apa namanya, kayak tahlilan. Heeh. Nggak tahu juga mau ditaruh di mana. Saat itu nggak punya rumah, nggak Hmm. punya apa-apa. Dititiplah tempat keluarga. Jadi harus ngikutin aturan keluarga. Harus hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 7 harus selamatan. Sedangkan aku nggak punya uang. Ya, kan Nah itu kayak sama kayak di kampung saya kan. Hari nurun tanah istilahnya, iya, nurun itu tanah 2 kayak hari, 3 hari, 7 hari. itu kan ikut orang kan. Jadi ikuti tradisi. Ditampung orangnya udah syukur saat itu. Jadi Mm-mm. saat itu kayak jual motor itu semua semua. Tapi luar biasa Andi semangatnya. Itu titik terendah. Nah sekarang kalau penyesalan terbesar dalam hidup untuk orang tua ya. Iya. Nah tadi kan Andi cerita sebetulnya dari latar belakang broken home gitu Broken ya. home. Itu karena saya ini ikut ini kan orang tua angkat. Karena mungkin orang tua saat itu nggak tahu juga ya kenapa aku jadi dititipkan ke orang tua angkat itu. Gitu. Nah, hal-hal kayak gitulah. Sampai sekarang orang tua masih ada. Ada. Sekarang udah ini, udah baikan lah bahasanya udah ini. Udah baik. Oh berarti ya satu kota. Di Banjarmasin. Ya maksudnya satu kota saja. Ini Oh, saat itu beliau ikut suaminya, suami barunya. Nah, aku di Batu Licin. oh ini ibu ya maksudnya ya Iya. orang tua ya. Mm-mm. Nah kalau bapak itu Kalau bapak udah nggak ada. udah nggak ada. Ibu ya. Iya. Nah, jadi eh kembali ke sana sedikit ya. Artinya awal-awalnya kepang itu juga masalah itu ya. Iya, benar. Masalah kurang harmonis lah dengan orang tua ya. Iya. Kebetulan kan mama angkat itu punya suami abah angkat itu punya istri yang lama. Hmm. Nah, itulah. Jadi punya anak-anak kan. Nah, kita nggak enak tuh ngerepotin. Yaudah kita aja ngalah itu. Ya tapi bagaimanapun ini orang tua adalah tetap Iya, orang tua. benar. Kembali ke pertanyaan saya tadi, apa penyesalan terbesar? Penyesalan terbesar yang terlintas di benak Andi Ya, hidup. ketika sudah dalam posisi sekarang melihat ke belakang terhadap orang tua. Penyesalan sih nggak ada juga ya Moya kayaknya. Kalau aku kayak wah nyesal nih pengen merubah, kayaknya nggak ada Nggak ada ya. sejauh ini sih. Karena cara menyikapi aja sih. Oh, ya. Karena dari situ mungkin di tempat bisa. Tapi hal positifnya kan dengan adanya itu justru menempa Andi menjadi kuat. Gitu Benar. ya. Kemudian berjuang berdarah-darah hingga sampai saat ini bisa betul-betul mandiri. Iya. Dukungan istri gimana saat jatuh bangun itu? Dukungan istri Ini support 100%. ya ngomong terus terang aja walaupun ada bini di sini kan. Jadi Bang, istri ini ngerem. Aku punya ambisi yang lumayan tinggi. Nah, beliau yang suka ngerem gitu. Takut kebablasan aja. Iya, ambisi tinggi, takutnya ketinggian gitu Iya, ya. takutnya ketinggian. Jadi salah satu yang peredam gitu. Kalau dipikir-pikir, kok aku wah menggebu-gebu nih. Ternyata bertentangan kan sama pemikiran dia. Soalnya aku pikir-pikir, benar juga ya. Nah, itu. Iya. Oke, Dik, saya hanya mengucapkan dan mendoakan Siap. semoga 11 Januari 2026 itu adalah momentum yang luar biasa nanti. Amin. Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, tempat pelaksanaan kegiatan memecahkan rekor muri dan rekor dunia nantinya. Insya Allah bisa terkabul, bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan ini merupakan yang pertama barangkali di Indonesia ya untuk melakukan pecahan rekor itu. Nah saya ingin yang terakhir diskusi kita nih Andi, karena Bit of Life ini adalah podcast tentang detak kehidupan seseorang yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan Andi bisa menggandakan semangat itu. Siap. Memberikan motivasi kepada teman-teman anak muda, khususnya sahabat muda yang sekarang mungkin ada yang lagi labil, ada yang mau mencoba sesuatu tetapi ragu-ragu. Apa hal yang terpenting bagi anak muda ketika ingin melakukan sesuatu, Andi? Pesannya untuk ke sahabat muda kita. Ya. Jadi buat teman-teman nih, kalau ada sesuatu hal yang positif
yang kamu kejar dan itu sulit, coba aja terus. Pun gagal, nggak ada kerugian di situ. Lebih ke situ aja sih. Coba Coba bangkit, terus, coba terus. selagi itu hal yang positif. Memang sulit, tapi jangan menyerah. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Oke. Jadi harus berani melakukannya Berani. tanpa keraguan. Selagi itu positif. Andi sekarang berapa usianya? Baru 93, berapa tahun tuh? Ya, 35 lah. belum sampai 40 lagi. Masih muda. Oke, ini mudah-mudahan perbincangan kita ini yang saya harapkan dari channel YouTube ini adalah memberikan inspirasi, bisa menularkan, bisa menggandakan semangat itu menjadi semakin banyak yang termotivasi gitu untuk mengikuti jejak. Bukan hal yang sama tetapi dari prinsip cara berpikirnya gitu ya. Benar. Baik, terima kasih Andi. Sukses dan selamat menjalankan kegiatan memecahkan rekor pada tanggal 11 Januari 2026 mendatang. Jangan lupa di Bundaran Besar Beneran besar Kota Palangka ya. mulai pukul 7 sampai jam 8 malam. 8 malam ya. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum dan juga untuk pelajar ya. Baik. Terima kasih Mas Andi. Siap. Jangan kapok, nanti datang lagi kalau diundang. Siap. Terima kasih banyak. Baik, demikian perbincangan saya dengan Muhammad Andi, anak muda yang luar biasa, dan dari perbincangan kita tadi diharapkan bisa menularkan semangat dan juga motivasi untuk kerabat muda semuanya yang menyaksikan Bit of Light di episode ini. Dan kita doakan bersama semoga tanggal 11 Januari 2026 momentum yang tepat, momentum yang besar bagi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memecahkan rekor muri dan juga rekor dunia, mencukur 400 orang target dalam 12 jam secara berturut-turut tanpa henti. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa. Hasta la vista.